aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 26 Agustus 2020, berjudul Peringatan kepada Jemaat. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus telah menubuatkan bahwa penipu-penipu akan bangkit melalui pengaruh siapa kedurhakaan akan bertambah dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Ia telah mengamarkan kepada murid-murid bahwa jemaat akan berada dalam bahaya yang lebih besar dari kejahatan ini daripada penganiayaan musuh-musuhnya. Berkali-kali Paulus mengamarkan kepada orang-orang percaya terhadap guru-guru palsu ini. Bahaya ini melebihi yang lain-lain. Mereka harus berhati-hati karena oleh menerima guru-guru palsu, mereka akan membuka pintu kepada kesalahan dengan mana musuh akan menyeramkan pengertian rohani dan mengoyangkan kepercayaan mereka yang baru-baru datang kepada iman dari Injil. Kristus adalah ukuran oleh mana mereka harus menguji ajaran-ajaran yang dikemukakan. Semua yang tidak sesuai dengan ajaran-ajarannya, mereka harus tolak. Kristus yang disalibkan karena dosa, Kristus yang bangkit dari antara orang mati, Kristus yang naik ke tempat yang tinggi. Inilah ilmu keselamatan yang mereka harus pelajari dan ajarkan. Amaran-amaran dari sabda Allah mengenai bahaya-bahaya yang mengelilingi jemaat Kristen menjadi bagian kita dewasa ini. Sebagaimana pada zaman rasul-rasul, manusia mencoba oleh tradisi dan filsafat untuk merusakkan iman dalam kitab suci. Demikianlah pula para dewasa ini oleh menyenangkan perasaan suka mengeritik yang lebih tinggi, evolusi, spiritisme, teosofi, dan panteisme, musuh kebenaran sedang berusaha memimpin jiwa-jiwa ke dalam jalan-jalan terlarang. Kepada banyak orang Alkitab adalah lampu tanpa minyak, sebab mereka telah membalikkan pikiran mereka ke dalam saluran kepercayaan secara untung-untungan. Dalam menganalisis, mereka memulihkan kembali adalah memusnahkan iman dalam kitab suci sebagai kenyataan ilahi. Hal itu adalah merampok sabda Allah dari kuasa untuk mengendalikan umat, meninggikan dan mengilhamkan kehidupan manusia. Oleh spiritisme, orang banyak diajar untuk percaya bahwa kemauan adalah hukum yang tertinggi, bahwa surat izin adalah kemerdekaan, dan bahwa manusia bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri. Pengikut-pengikut Kristus akan bertemu dengan kata-kata yang indah terhadap mana Rasul mengamarkan orang-orang percaya di Kolose. Ia akan bertemu dengan tafsiran-tafsiran spiritualisme akan kitab suci, tetapi ia tidak menerimanya. Suaranya akan kedengaran dalam penegasan yang terang tentang kebenaran yang kekal akan kitab suci. Menetap matanya tertuju kepada Kristus, ia harus bergerak dengan tetap pada jalan yang ditentukan, dengan tidak mengurangkan segala buah pikiran yang tidak sesuai dengan ajarannya. Kebenaran Allah harus menjadi mata pelajaran untuk renungan dan meditasinya. Ia harus menganggap kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepadanya. Dengan demikian, ia akan mendapat akal budi yang ilahi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 399 hingga 401. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini
akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga oleh karena peringatan Tuhan berikan kepada kami sebagai anggota jemaat untuk perlu mengetahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan dimanapun mereka berada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka. Dedikasi Tuhan curahkan juga untuk pelayanan mereka, agar mereka menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Lebih daripada itu adalah saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan urapi mereka dengan hikmat sorga agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi ini. Hamba juga berdoa bagi semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik, kiranya hikmat sorga, dedikasi juga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini secara offline maupun juga online. Maka dengan demikian para siswa juga akan dapat terlayani dengan baik. Hamba juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Besarlah rahmat bagi hidup mereka dan cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga akan menjadi berkat bagi sesama manusia. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga juga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku. Bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.